Apa kabar Pak Yoyo hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Wah, sedang sehat ya Pak Yoyo ya, dan semangat ya. Harus tetap semangat. Iya. Apapun itu tetap harus kita, karena kunci keberhasilan kita adalah harus tetap semangat. Semangatnya bukan cuma di luar, tapi jiwa raga kita harus semangat. Semangat ya Pak ya. Oke. Apalagi banyak sekali kegiatan hari ini di sekolah, tetap semangat ya. Alhamdulillah tetap semangat. Iya. Begini Pak Yoyo, saya ingin wawancara, ingin bertanya sesuatu dengan Pak Yoyo. Bisa ya Pak ya, diluangkan waktunya sedikit? Oh, enggak apa-apa, siap. Iya. Demi kebaikan kita bersama, demi dunia pendidikan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yoyo. Oke. Ini mengenai program pendidikan saya di Guru Penggerak, yaitu tentang kepemimpinan dalam pembelajaran, Ya. dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi saya memiliki tugas untuk mewawancara 2 kepala sekolah. Yang pertama saya lakukan kepada kepala sekolah saya sendiri, yaitu Pak Yoyo, sebagai pemimpin di sekolah ini. Oke. Monggo. Baik Pak Yoyo, saya mulai wawancaranya ya. Insya Allah siap. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begini Bapak. Yang pertama, Oke. selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Sebelumnya kita sudah pernah berdiskusi mengenai dilema etika dan bujukan moral ya Pak ya? Alhamdulillah, materi itu kan baru Pak juga dapat kemarin kan Iya. ya Pak dapat dari Bu Moise sendiri, juga dari Bu Haji Ima kan ya. Nah tentunya ini walaupun ilmu baru bagi Pak Yoyo, tapi ini sangat luar biasa, dan mudah-mudahan nanti ke depan Pak Yoyo ini semakin mengetahui tentang bagaimana langkah-langkah kita, cara-cara kita untuk mengambil keputusan bagi kepala sekolah. Nah, yang Pak tahu itu dilematika kan ya, dilema etika kan ya. Nah, untuk mengidentifikasi itu, oke, ini salah satunya adalah juga berdasarkan alasan juga, iya kan ya. Ketika Pak ambil contoh, misalkan ada guru yang terlambat dan ada guru yang tidak masuk namun tanpa izin. Ya. Ini kan sama-sama benar sebetulnya kan ya. Di sisi lain itu bagi guru itu benar karena tentunya ada halangan. Kemudian juga di sisi lain sekolah kita kan juga punya aturan, itu juga Betul. benar ya kan ya. Nah kalau Pak itu selama ini identifikasinya itu berdasarkan permasalahan dulu. Yang pertama, jika masalah itu masuk akal dan benar-benar jujur, dan masalah itu memang urgen, tidak bisa tidak, maka tentunya Pak Yoyo sebagai kepala sekolah tidak egois dong, ya kan ya. Karena begini, Pak juga namanya manusia juga harus memiliki jiwa manusiawi, maunya rasa kemanusiaan, artinya semua kebutuhan itu tidak kita egois, kita itu mengandalkan perasaan kita, apalagi pengen orangnya perasaan ya. Bagaimana? Maksudnya begini, bagaimana bila Pak Yoyo di posisi disitulah Pak Yoyo. Makanya tadi Pak sampaikan, melihat dulu seperti apa alasannya. Sekiranya alasan itu sangat urgen, contoh misalkan ada guru lambat di Mansor, kan teman-teman kan sangat tahu, paham Pak Yoyo kan ya. Iya. Nah kalau misalkan itu keterlambatannya adalah misalkan putranya sakit, atau misalkan suami atau istrinya sakit masih merawat dulu, Iya. monggo langsung Pak itu izinkan. Iya. Karena ini kan demi rasa kemanusiaan. Betul. Seandainya Pak ada di posisi itu, kan tidak serta-merta Pak kan jadi kepala sekolah dong, dulu kan juga pernah mengajar gitu kan ya. Jadi demi rasa kemanusiaan juga Pak kan juga mempunyai hati juga, ya kan ya. Maka langsung Pak iyakan saja. Walaupun sekolah ini ada aturan yang sangat mengikat, guru-guru kita kan sudah paham kan ya di mana. Contoh misalkan guru itu guru piket maksimal tuh jam 6.10 menit gitu, tidak boleh lambat. Itu sudah aturan ya kan ya. Nah guru tidak piket maksimal jam 6.30 karena kita bel masuk jam 6.40. Nah ketika ada ada sesuatu di keluarga teman-teman kita, guru kita itu tentunya itu boleh-boleh saja. Yang penting masalah atau teman-teman izin itu sesuai dengan kondisi yang terjadi di keluarganya, dan Pak pasti akan mengizinkan itu. Misalkan yang kedua,
Lain lagi dengan misalkan ada guru tidak masuk, kemudian guru ini tidak ada pamit lah. Nah, ini tentunya beda. Iya, Ya kan iya, ya. Nah, iya. inilah faktor dalam pengambilan keputusan. Oh. Jadi Pak identifikasi masalah dulu. Apa masalah itu benar-benar ini menyangkut masalah kemanusiaan, ya kan, yang menyangkut masalah keluarga atau masalah apa? Tentunya pastilah sebagai kepala sekolah Pak kan harus bijaksana. Iya. Oke, di sini, nah di situ saya. Ya. Baik, Oke. Bapak. Ya. Pertanyaan kedua, Bapak. Siap. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, semacam kasus yang dicontohkan Pak Yoyo tadi. Oke. Pak tadi kan sempat menyinggung sedikit, ya kan ya. Seandainya Pak Yoyo ada di posisi itu, bagaimana? Nah, seperti itu kan ya. Apalagi ini Pak kan juga pernah lambat juga, ya kan ya. Iya. Ada halangan segala macam, Pak kan juga harus adil. Tidak bisa Pak egois kan seperti itu. Nah, yang penting kita melihat dulu masalahnya seperti apa. Tentunya Pak itu berdasarkan rasa kemanusiaan, berdasarkan kepentingan juga. Kalau ini menyangkut kepentingan pribadi yang sangat urgen demi keluarga, ya pastilah Pak ini juga punya rasa manusiawi dan di situ juga punya perasaan di situ kan seperti itu Pak ya. Kemudian juga melihat juga karena sekolah kan juga punya aturan juga kan seperti itu. Nah, di awal Pak kan sering menyampaikan, bahkan di awal itu masih ingat teman-teman itu kan diikat yang namanya surat perjanjian kontrak kerja. Di sana kan sudah lengkap. Nah, paling tidak teman-teman kan paham atau sadar betul bahwa tugas pokok teman-teman inilah dulu yang harus diutamakan, yang namanya kewajiban dan tanggung jawab. Ya kan, itu dulu lah dilihatnya. Karena ini tidak bisa tidak, karena teman-teman pada waktu itu sudah tanda tangan dan sudah patuh, ya kan ya. Namun ada konsekuensi ya Pak ya. betul, kita kan manusia yang tidak pernah tahu apa yang terjadi, Ya. baik itu di sekolah, di keluarga kita, di masyarakat kita. Nah, inilah faktor yang tidak bisa kita tidak harus terjadi, ya kan ya. Ya. Entah itu izin lambat, entah itu izin tidak masuk, entah bahkan izin kehamilan, cuti hamil. Oh, Ya, iya. ini harus Pak ini paham gitu. Ya, jadi paling penting itu kembali dulu pada diri sendiri, kepada Pak Ibu gitu kan ya. Karena Pak ini sebagai manusia biasa pastilah ada kelemahan, ada kekurangan gitu ya Bu Musa ya. Sehingga berkaitan dengan itu Bapak, Oke. misalkan tadi contohnya ada guru yang izin hadir terlambat atau tidak masuk. Betul. Sedangkan di sekolah juga ada kepentingan. Ya. Jadi apa yang Pak Yoyo ambil, sedang guru tersebut sudah diberi izin di sekolah, bagaimana keadaan di sekolah yang seharusnya guru itu mengajar? Nah, tentunya kalau misalkan ini hanya keterlambatan saja, ya kan ya. Bahkan tidak tahu keterlambatan ini sampai jam berapa atau pukul berapa. Iya. Kalau misalkan lambatnya hanya misalkan lewat menit atau misalkan lewat jam saja, kita ini melihat apakah ada jam pertama kegiatannya. Karena kan awal kita kan masih kegiatan di masjid, Iya, kegiatan betul. pembesaan, tentunya ini bisa dimaafkan lah, kan tidak urgen dulu. Bisa Karena kan ditangani oleh bisa ditangani oleh teman-teman yang lain. Namun ketika misalnya lambatnya ini sudah menyita waktu untuk mengajar, tentunya sekolah sudah antisipasi kan, yaitu mencari guru pengganti dulu. Pada waktu itu guru tersebut memang guru piket dan tidak punya ajar mengajar di kelasnya atau di kelas lain. Gitu kan ya. Iya, Pak. Intinya adalah tidak mau mengorbankan anak-anak. Betul. Karena tahu prinsipnya Pak ini harus guru itu harus memberikan layanan yang maksimal. Iya kan ya, ingat moto kita? Iya. Iya. Pengabdian dan layanan tanpa batas. Berarti dapat Ya. saya ambil kesimpulan, apakah benar bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Pak Yoyo ini yang berpihak kepada murid, yang sekiranya tidak merugikan murid, begitu ya Pak ya? Yang melandasi keputusan Pak Yoyo. Boleh juga, memang itu kan harus yang paling utama. Iya. Ya kan, memang kita
karena kita sama-sama apa namanya ya sudah ini keputusan kan yang di Ya. awal kan sudah seperti sepakat itu kan ya, ini keputusan sekolah juga keputusan dari yayasan. Namun juga kita juga jangan melupakan juga namanya manusia, iya kan ya. Iya. Kita kan selain sebagai kita itu individu, kita juga kan sebagai Makhluk sosial. sosial. Nah, ini juga kita kedepankan juga. Kan teman-teman kan tidak tiap hari izin. Iya. Pastilah izinnya itu karena ada sebab musababnya. Ya, begitu ya Bu Musa ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, monggo. Baik Bapak, ini sebenarnya pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, tapi sudah terjawab tadi ya Bapak ya. Bapak sudah menjelaskan langkah-langkah apa saja, prosedur apa saja dengan bertanya alasannya dan memposisikan diri sebagai guru tersebut seperti itu. Barangkali ada tambahan lagi. Ada lagi. Iya, Bapak. ada Langkah atau lagi. prosedur yang Iya, bisa langkah dilakukan. prosedurnya kan sudah Pak sampaikan di awal tahun pembelajaran baru. Iya. Jika teman-teman itu misalkan izin atau teman-teman itu tidak hadir ke sekolah, maka pertama adalah wajib hukumnya untuk memberitahukan izin terlebih dahulu kepada Pak Yoyo. Iya. Entah itu hanya lewat WA itu dibenarkan ataupun surat. Tapi kan sekarang Pak juga begini, tidak egois. Artinya tidak keras kepala kan ya. Dunia kita semakin Canggih. semakin canggih. Karena kan era digitalisasi, Iya. teknologi, maka Pak pernah sampaikan cukuplah lewat WA saja. Itu sudah cukup bagi Pak. Pas seperti itu kan ya? Iya. Jadi sudah cukup saya kira. Itu kan prosedurnya. Betul. Yang penting ada izin dulu. Nah, kenapa harus ada izin? Tentunya kan kepala sekolah kan harus mengetahui. Jika memang tidak masuk kan ini kan efeknya kepada anak-anak. Betul. Iya kan ya? Dan antisipasinya adalah maka secepatnya Pak itu mencari guru Pengganti. untuk membantunya. Yang kedua ada lagi prosedurnya. Bagi teman-teman tidak masuk itu bukan lantas teman-teman itu tidak punya tanggung jawab dan kewajiban. Ingat, Pak yang Bagaimana? sampaikan paling tidak ada tugas-tugas sesuai dengan RPP yang sudah dirancang. Kan seperti Oh, itu. iya. Bukan lantas teman-teman izin tidak masuk bebas tugas. Pak tidak mau. Iya kan Pak tidak mau. Makanya Pak akan sampaikan, ayo jadilah guru yang luar biasa, bukan guru yang biasa. Biasa saja. Salah satu guru luar biasa adalah walaupun izin, walaupun lambat, tetaplah memberikan tugas, tetaplah memberikan materi pembelajaran, walaupun itu dibantu oleh guru lain. Itu yang paling penting dulu. Itu kan bentuk tanggung jawab. Iya. Oke? Oke Pak. Oke. Berikutnya Bapak. Ya, pertanyaan berikutnya ya Oke, Bapak. monggo. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, langkah pertama adalah menganalisa dulu, menganalisis dulu permasalahannya, Iya. izinnya atau ketidakhadirannya kan ya. Contoh ini guru tidak hadir. Nah, ya. contoh guru tidak hadir. Alasannya apa dulu? Oh, iya. Disitu Pak identifikasi dulu. Kalau alasannya itu memang betul-betul urgent, ya kan ya, urgent karena kepentingan keluarga, misalkan ada anaknya sakit, suami atau istrinya sakit, masa Pak akan marah? Masa tidak mau diizinkan? Kan Iya, seperti itu. betul. Tentunya ini kan juga rasa kemanusiaan. Nah, inilah pentingnya Pak itu melakukan identifikasi masalah dulu. Seperti apa masalahnya dulu? Kita kan awal tadi Pak sudah sampaikan, kita juga Pak ini juga jika seperti itu kan pernah juga tidak masuk, Iya. masuknya kenapa, berhalangannya juga kenapa, itu kan penting. Nah, ini yang harus diidentifikasi dulu. Kemudian, nah jika masalahnya misalkan ada guru tidak hadir dan tanpa ada pemberitahuan, nah ini beda kasus, ya kan ya. Iya. Ini bahkan bisa digolongkan adalah pelanggaran. Iya kan ya, bukan fatal sih, mungkin lupa atau bagaimana. Ini yang perlu harus Pak ya dudukkan. Biasanya Pak itu panggil kan ya, tidak menunggu lama. Misalkan tidak masuk, besoknya Pak panggil. Kenapa tidak masuk? Alasannya apa? Kok tidak ada izin? Apa? Nah itu Pak analisa dulu, ya kan ya. Nanti dari hasil analisa audiensi itu bagaimana, barulah Pak itu bisa mengambil keputusan. Apakah keputusannya bisa dimaklumi atau dimaafkan,
ataukah keputusan Pak sampaikan itu misalkan diberi SP, saya anggapnya SP ya, Iya. SP1, SP2, SP3 itu tergantung di permasalahannya. Iya, ada konsekuensi yang Nah, harus dinilai ya Pak ya. sesuai dengan kontrak kerja kita lah ya. Oh iya. Ya, gitu ya. Iya Pak. Mm-mm. Ya. Berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Wah, ini memang berat ya kalau Pak ditanya tantangan. Yang pertama dulu dari jiwa Pak dulu kan ya. Oke lah Pak, ini sangat menjunjung aturan, ya kan ya. Ya. Jadi aturan itu harus ditegakkan karena kecintaan Pak Yoyo ini untuk sekolah, ya kan ya. Ya. Itu yang pertama memang kan ya. Apapun itu tidak bisa sudah. Nah, tantangan ini tentunya Pak ini tadi menyambung ya Pak, ini orangnya yang pertama itu dulu betul-betul menjunjung komitmen tinggi kepada aturan sekolah, itu kan ya. Berarti dedikasi yang tinggi terhadap Betul, itu lembaga. dulu ya itu. Yang kedua, selain itu Pak ini orangnya ini perasa, perasa Pak kan juga. Berempati tinggi ya. Nah benar, neseran gitu loh Iya, maksudnya iya, kan ya. iya. Masa sih izin mau dilarang tidak boleh kan, tidak juga. Yang penting tadi Pak kembali seperti apa permasalahannya. Jadi itu tantangan. Nah, tantangan yang paling penting dulu Pak juga tadi itu sudah Pak singgung kan dari awal kan ya apa? Identifikasi sebesar apa masalah yang dihadapi itu, izinnya atau keterlambatannya. Jadi intinya di permasalahan dulu yang perlu Pak ini kaji dulu. Kalau sekiranya masalah itu misalkan yang tidak hadir bolos, nah ini berarti kan keterlaluan, ya kan. Ini keterlaluan berarti ini bukan harus dilema etika berarti itu Pak, karena bolos kan, bukan karena kepentingan yang dapat dibenarkan. Makanya ya kan ya. Nah ini kan salah satu misalkan Iya. Pak sampaikan kan ya. Nah, kalau misalkan itu dilema etika itu sama yang ini benar nah, Iya. nah pastilah Pak kan mengutamakan rasa kemanusiaan di Iya. situ, ya kan ya. Yang penting kan kita Pak intinya ini memahami kondisi kan seperti itu kan ya. Iya. Nah, itu insya Allah Bu Musa ya. Kalau seperti yang dicontohkan Iya. oleh Pak Yoyo tadi mengenai guru yang tidak masuk misalkan, Mm-mm. sedangkan guru itu punya kepentingan yang dapat dibenarkan di keluarganya, sedangkan di sekolah juga membutuhkan kehadiran guru itu, karena anak-anak tidak mungkin ditinggalkan. Betul, Pak Yoyo mungkin. tadi menyampaikan bahwa paling tidak izin dulu di era digital boleh secara WA. Nah, Misalkan nih Pak, misalkan oke. ada itu Bu Iik tidak masuk, Oke. tidak sempat izin, tapi Bu Oke. Iik benar-benar urgent dibutuhkan di Oke. keluarganya, tapi tidak izin. Oke. Ini bagaimana Pak? Oke, Pak ingatkan dulu. Kembali kepada kontrak kerja kita. Iya, Ya kan ya? iya Pak. Apapun itu sesuai dengan kontrak kerja, aturan kita sudah jelas. Harus ada izin dulu kan ya? Iya. Pasti itu. Ya kan ya? Pasti nggak bisa. Maka kalau tidak izin berarti kan guru itu sudah melanggar aturan. Ya kan? Iya. Aturan yang sudah diputuskan bersama antara yayasan, sekolah dan guru. Namun kita oke lah anggapnya itu sebagai aturan. Tapi Pak juga lihat juga, tentunya kan tidak berhenti di sana saja. Artinya pasti akan Pak uruskan ya, karena ketika guru sudah meninggalkan kewajibannya, tidak masuk, tidak mengajar, berarti apa? Guru ini kan sudah lalai tugas kan, dan kewajibannya kan. Iya. Sudah membuat anak-anak kecewa, Iya. sudah membuat Pak ini kecewa, sekolah kecewa, membuat orang tua kecewa, kan seperti itu. Iya. Ini berarti bukan masalah kecil, ini masalah besar, kan seperti itu. Nah, paling tidak langsung Pak panggil dan diinterogasi. Kalau seperti itu, tanya dulu, memang boleh marah, tapi kan lihat dulu, kembali ke tadi, namanya manusia. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Betul. Iya, itu, Pak. Mungkin Bu ini lupa, ya kan, lupa karena mungkin ada yang sangat-sangat sehingga mau Pak izin aja sudah Tidak lupa sempat, kepada iya. sempat atau bagaimana lah. Ini juga Pak ini harus juga
apa, ada toleransi, Toleransi. ada rasa kemanusiaan lah di situ. Jadi keputusan itu paling tidak gini, juga dilandaskan dengan rasa manusiawi, juga dilandaskan dengan hati. Itu kalau kita ini memang kembali kepada hati kita, ya gimana kan harus kita maklumi seperti itu. Namun satu sisi lain kita juga harus menegakkan komitmen kita, menjaga bagaimana sekolah kita ini agar tidak terganggu. Jika itu terjadi kan sekolah sudah punya ini langkah-langkah, misalkan tidak masuk, oke, sekolah kan bisa menyiapkan diganti oleh guru-guru yang memang pada waktu itu atau tidak mengajar atau masih kosong kan bisa diperbantukan. Nah seperti itu kan ya. Nah itu yang sudah kita lakukan lah di Nuansa. Saya kira begitu. Ya. Berikutnya Pak, apakah Pak Yoyo punya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Begini, Pak ini bukan bicara yang sudah diprogramkan, tidak ya. Ya. Pak ini berbicara pengalaman yang sudah terjadi. Oh, okay. Jadi paling enak kan seperti itu kan ya. Iya. Nah, oke, pokoknya yang terjadi. Namun satu sisi juga tidak lepas dari masalah apa yang juga terjadi. Artinya tetap identifikasi masalah. Kecil besarnya maka Pak juga mengidentifikasi seperti itu. Kalau misalkan hanya izin saja keterlambatan, maka itu bisa dimaklumi. Saya kira tidak perlu lah Pak itu ada waktu khusus dipanggil begini, tidak perlu lah. Yang penting Pak memaklumi, ternyata sangat urgen gitu kan ya, tidak apa-apa lah. Bisa dimaafu ya, bisa dimaafu itulah, tidak ada masalah. Itu manusiawi kok. Pak juga pernah seperti itu juga ya kan ya. Yang penting izinnya kan tidak berlanjut terus atau keseringan misalkan, tidak kan ya. Nah misalkan seperti tadi itu, misalkan izinnya cuman ternyata hal yang apa ya, ternyata sebetulnya ini bisa kok bisa tidak lambat kok misalkan. Iya. Nah tentunya Pak itu tidak menunggu waktu, pasti Pak panggilnya misalnya kan selesai sholat duha Pak panggil ke kantor, Pak tanya audiensi lah, kenapa seperti ini begini. Nah ternyata Pak ini bisa mengambil keputusan setelah mendengar alasannya, ya kan ya. Yang penting alasan itu masuk akal, tetap dan alasan itu juga urgen tadi Pak sudah sampaikan. Nah insya Allah tentunya ini juga bisa dimaafkan. Berarti kondisional ya Pak ya. Betul. Kemudian misalkan lagi tidak masuk misalkan kan ya, kan tidak bisa Pak manggil kan, tidak bisa kan ya. Tentunya besoknya ketika masuk baru juga Pak Yok panggil itu ya. Ada lagi kebiasaan Pak itu kan begini, sekolah kita sekolah besar dan sekolah kita ini harus selalu mengadakan evaluasi diri, kan begitu. Evaluasi diri kita di Ansor ini tentunya Pak ini melalui pertama mungkin pertemuan rutin ya, ingat pertemuan rutin. Nah pertemuan rutin kita kadang di setiap Sabtu memang sudah kita programkan karena Sabtu itu penting, itu merupakan anggapnya KKG mini, KKG sekolah. Nah disitulah Pak itu melakukan banyak hal, misalkan evaluasi kinerja guru, evaluasi kegiatan pembelajaran, kemudian juga teman-teman bisa menyampaikan keluh kesahnya selama 1 minggu, bagaimana keadaan siswa, hal yang lain lah itu bisa kita tuangkan di hari Sabtu gitu. Namun sewaktu-waktu kan bisa saja Pak ya kan ya. Ini kan di luar kan ya, jadi disesuaikan dengan kondisional juga lah seperti itu. Oke. Ya, siap. Terima kasih Bapak. Oke. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, begini Pak ingatkan, sekolah kita sekolah besar, iya kan, tidak mungkin Pak Yoyo ini berperan di seorang diri. Pak kan sering mengatakan kerja kita adalah kolektif kolegial.
dan di sekolah ini sudah Pak bentuk koordinator nggih kan. Kalau di sekolah SMP atau SMA itu kan ada yang namanya wakil kepala sekolah. Nah, karena ini di SD cukuplah Pak itu ada koordinator. Misalkan koordinator kesiswaan, koordinator kurikulum, koordinator humas, koordinator sarpras, kan seperti itu. Nah, untuk hal-hal seperti itu Pak cukup, alhamdulillah selama ini Pak tuh dibantu oleh PU kita kan, yaitu Bu Ismi kan ya, Bu Ismi atau Bu Dia. Lah ini yang sering Pak ya, ini kolaborasi saling ketika misalkan mengatur ada guru izin, ada guru tidak masuk. Nah, inilah komunikasi Pak Yoyo dengan Bu Ismi sebagai TU atau Bu Dia. Jadi Pak dibantu. Tidak mungkin Pak ini sendiri mampu mengatur dan masih mencari guru, tidak mungkin lah. Jadi alhamdulillah Pak dibantu oleh TU, Bu Ismi sama Bu Dia. Itu ya Bu Musa ya. Berarti ada ya Pak ya. Oh pasti. Dan mungkin kepala sekolah bergerak sendiri dan mungkin apalagi langsung sekolah besar kok. Ya kan ya. Jadi kita butuh kerjasama. Tadi itu Pak sampaikan kita bekerja secara kolektif kolegial. Gitu ya. Teamwork yang satu. Betul. Jadi Bapak dalam menangani kasus, mengumpulkan fakta, melibatkan orang lain. Betul Ya, pasti itu. Karena keberhasilan bukan kepala sekolah, tapi keberhasilan adalah semua ini hanya semua itu kalau single peran bukan hanya semua. Tetap semangat ini, siap, jangan khawatir. Iya Bapak, ini yang terakhir Pak. Alhamdulillah luar biasa terakhir. Ya ngantuk ini sudah ya. Iya. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang sifatnya dilema etika, Pak? Nah, ini Pak tunggu-tunggu memang, ya. Iya. Oke, yang pertama bagi Pak Yoyo, ini Pak ini mendapat ilmu baru, ya kan? Walaupun keputusan yang Pak ambil itu Pak tidak pernah belajar seperti ini. Ya tidak pernah belajar di modul-modul yang dibantu oleh modul-modul yang yang dapat di guru penggerak. TGP guru penggerak. Nah, ini menjadi luar biasa bagi Pak Yoyo. Ya kan ya? Artinya apa? Jadi Pak ini betul-betul bisa memahami lebih, bisa belajar lebih. Oh, ternyata di dalam setiap mengambil keputusan ini loh ilmunya, ada langkahnya, jadi tidak sembarangan juga. Ini luar biasa bagi Pak Yoyo. Tahu kan Pak Yoyo, Bung Musa kan ya? Pak ini orangnya tidak pernah malu untuk belajar dan belajar. Ingat, jangan pernah sombong manusia itu. Teruslah belajar dan kepada siapapun. Dan persebaya di atas langit masih ada langit lagi. Kalau kita tidak mau belajar, maka kita tidak akan menjadi manusia yang berkembang. Situ. Ini ilmu bagi Pak ini luar biasa. Terima kasih dengan adanya CGP, maka ini menambah wawasan bagi Pak ya untuk terus mengembangkan sekolah ini penuh dengan inspirasi, penuh dengan pengalaman-pengalaman yang sudah Pak dapat dari teman-teman semuanya. Gitu aja ya. Intinya adalah ini luar biasa bagi Pak Yoyo. Ilmu yang baru bagi Pak Yoyo. Walaupun keputusan-keputusan itu Pak awalnya tidak pernah belajar. Mau belajar dari mana kan tidak tahu kan ya. Tapi alhamdulillah keputusan yang diambil, alhamdulillah tidak apa yang Pak ambil itu mungkin bisa dikategori lah masuklah seperti ini. Iya benar kan, Bapak ya? Ini saya juga kalau boleh saya kasih ini ya Pak ya. Saya juga melihat selama ini Pak Yoyo sebagai kepala sekolah juga sudah melakukan ini sebenarnya, cuma materinya saja yang baru dapat sekarang. Pak baru tahu ternyata ini ada ilmu. Jadi bisa lebih terarah ke depannya begitu ya Pak. Luar biasa, terima kasih Pak, sangat bangga punya teman-teman sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti ini bisa inspirasi pada yang lain. Dan ingat tadi Pak pesan Pak, jangan pernah berhenti untuk belajar. Tetap kita belajar kepada siapapun, apapun itu. Kalau katanya Ki Hajar Dewantara, pelajar sepanjang hayat gitu ya, terus belajar. Kalau dalam Islam kan gitu ya Pak. Utlubul ilma
minal mahdi ilal lahdi. Iya, Tutup betul. ilmu dari lahir sampai ke liang lahat. Betul. Itu prinsip Pak Yoyo ya. Ya, Yang mungkin bisa disampaikan, bisa sampai kepada teman-teman yang Benar. melihat ini nanti. Dan juga begini, jangan pernah kita merasa sok-sokan Iya, iya. atau misalkan apa ya, gengsi kita kan ya, misalkan kayak gengsi, ngapain belajar sama itu, itu hanya Iya, Pak. wah itu Betul. berarti sombong. Ingat, iblis itu awalnya malaikat loh ya, Iya. iya kan, Penghuni surga. penghuni surga itu iblis itu, ternyata apa kesalahannya, sombong. Sombong. Sehingga keluar Makanya dari surga. mudah-mudahan Pak tidak menjadi orang yang Amin, yang amin. sombong. Gitu Kita ya. semua, Pak, dan Iya, warga alhamdulillah. sekolah Nurul Terima Ansor. kasih. Nggih. Amin. Terima kasih Bapak, Oh, terima gitu. kasih banyak Alhamdulillah. sudah Iya, menyediakan sami-sami. waktu, tenaga dan pikiran Iya, amin. untuk saya bisa menyelesaikan tugas ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Terima bisa kasih. bermanfaat bagi diri saya Amin. sendiri, Barakallah. diri Pak Yoyo, Nggih, Nurul siap. Ansor dan semua orang. Siap. Terima kasih, saya mohon pamit Pak Yoyo. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.